Langsung saja Bang Terry dengan PD-nya bahwa Bang Terry menyebutkan semua ini sudah komprehensif, tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi. Boleh dilanjutkan Bang secara singkat. Yang perlu kita tekankan lagi bahwa saat ini kita sedang membuat satu kitab hukum pidana nasional. Itu penting banget. Jadi apa yang baik bagi suatu negara tentunya akan diimplemented. Nah, kita sudah kaji, sudah cari satu persatu. Bicaranya mengenai perluasan zina. Kita nyari ke Muslim sampai ke Mekah, Hindu sampai ke India, semuanya kita gali, Pak. Ya. Nah kemudian saya bicara lagi mengenai masalah sanksi. Penjara penuh di mana? Semua sanksinya kita downgrade. Dan pakai kalimat atau, artinya nggak mesti menjalankan pidana dengan denda, bayar pengawasan dan sebagainya. Dan semua redaksi diperhalus, tapi tegas. Artinya apa? Sulit untuk menjerat. Jadi nanti nggak usah khawatir. Nah, 218 sudah kita buktikan. Nah, kenapa untuk medsos naik sedikit? Bandingannya harusnya apa? Lihat undang-undang ITE. ITE-nya 6 tahun sama kita jadi 4 tahun. Oh, emang kenapa? Iya, ini KUHP ini rekodifikasi. Tadinya penghinaan 310-311 dikeluarkan, dekodifikasi jadi ITE dan sebagainya. Sekarang kita tarik kembali, rekodifikasi. Nanti begitu KUHP ini disahkan, ITE-nya hilang. Berlakulah yang 4 tahun Anda tidak dihukum. Kurang demokratis apa itu? Nanti ini coba Bang Terry, direnungkan menarik kembali. kalau sudah menyinggung soal ITE, kita bicara pasal 218 okay. ya. 218 tadi menarik karena isunya TV One itu menghina penguasa 3,5 tahun. 30 detik ya Bang. Ya. Kita katakan ini deliknya delik aduan. Pengecualiannya untuk kepentingan umum, mengatakan membela diri sendiri, mengatakan yang benar, itu bisa tidak dihukum. Kemudian harus dilakukan pengadunya langsung presiden atau wakil presiden. Dan sekarang pasalnya udah ada, ya yang 218 dihapus, yang tadi 240-nya masih ada. Nggak ada yang pakai pasal ini, Pak Jokowi tidak pakai. Ya, udah ada, masih ada pasalnya. Nah, kenapa begitu penghinaan itu ya? Pasal itu sudah dihapus soal penghinaan. Bukan yang 218, pemerintahan yang sah 240-nya masih ada. Sebentar. Memang pasal yang saya masih lanjutin ini, jangan disesatkan. Ya. Jangan disesatkan dulu. 218-nya eksis. Bang Terry bilang semua negara di dunia pakai. Nanti saya sudah sebut negara yang tidak pakai. Ini saya bacakan. Pasal penghinaan terhadap pemerintahan umum ya. Ya. Nah, mana negaranya? Saya jelasin ya. Di Denmark ada, di Belgia ada, di Jerman ada, Islandia, Italia, Belanda, Portugal, Slovenia, saya perlu Swedia, luruskan Inggris. ya. Enggak, sebentar dong. Di Anda Eropa, objektif dong ya, sebentar. Anda nanya di mana? Eropa. Saya jawab negaranya di mana. Tadi saya tanya, Anda jawab seluruh dunia. Anda nanya Amerika ada nggak? Amerika tidak punya KUHP, tapi Amerika mengatur, menghina kepada negara. Dimana? Nanti saya kasih Dimana? ya. Ada. Wong Biden baru dibilang moron kemarin. Di mana ada? Kita baru Trump bahas dibilang pasal ini, Pak. idiot. Enggak, kita baru bahas pasal ini. Kapan orang di penjara tapi menghina sanksinya presiden? karena tidak ada KUHP. Hanya di negara ini yang mau perdata. dihidupkan kembali. Bisa. Di Eropa enggak, ini sudah ada. ditutup buku itu. Anda jangan kecuali menyesatkan di dulu. Polandia. Sebentar, Anda nanya sama saya. Di Ya, negara Anda mana sudah menjawab saya di sebutkan? seluruh dunia. Kemudian Anda nanya di Amerika ada enggak? Saya Tidak bilang ada kan? Amerika tidak punya KUHP, Ya sudah. tapi bisa melakukan gugatan Tidak. presidennya. Apa contoh kasusnya? Enggak bicara kontak, diatur atau tidak. Anda nanya jangan Di mana diatur orang KUHP aja tidak ada? Bukan, tidak pakai KUHP. Ya di mana jadi diaturnya? presiden bisa menggugat secara perdata. Ya. Perdata itu semua orang, itu prinsip orang per orang, ini pidana, Bung. Presiden, as a president, dia bisa gugat perdata. Poinnya bisa sudah juga, kita tangkap. kalau perdata Bang bisa Terry juga cukup, perdata. Bang Saya Terry lanjutin cukup, dulu nih, sedikit Bang Terry ya. cukup, Bang Adi Armando. Saya nanya ke adik mahasiswa. kebagian berbicara. Mahasiswa adik-adik saya nih, adik-adik saya ngatakan tadi, fungsi hukum pidana, Adinda ya, macam-macam ya, melindungi kepentingan siapa? Kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individual. Masyarakat atau negara, kepentingan negara mana yang dilindungi? Pertama masalah keamanan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Masalah dignity yang tadi, masalah kehormatan. Anda bisa bayangin pemilu ratusan triliun untuk milih warga negara. Begitu dia ini langsung dianggap landai, bisa dicaci maki celah. Ini kita katakan begini sedikit ya. DNA-nya penghinaan itu di mana-mana perbuatan tercela, baik dari aspek agama, aspek moral, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Ya, makanya kami merumuskan ya untuk mengatur seperti itu. Bang Terry, saya kalau mau begitu, kasih contoh kasus saja untuk Bang Terry. Suatu waktu Nabi Muhammad tuh dihina seorang nenek-nenek. Tidak pernah itu nenek-nenek dipidana.
tapi dibantu untuk Baik, pindah Bang rumah. Ferry, Oke, Bang terima Ferry. Agama Islam Bang tidak Ferry. pernah Kita ke penguasa Bang Adi mempidana. Armando cukup. Bang Bang Ferry, pun Bang tidak Ferry, ada, Bang Pak Ferry. Jokowi juga Bang tidak Ferry, ada. Bang Ferry, tahan. kita dengarkan sudut pandang Oke. Bang Adi Armando. Sama, Pak. Silakan Bang Adi Armando. Ya, Sebagai terima pegiat kasih. media sosial jangan sampai kemudian kurang Masuk begitu paham dengan pasal ini, Bang. Oke. Ya, kalau saya ya terus terang, saya juga mewakili teman-teman yang lain barangkali, Bung Arteria, kita sih berharap memang pasal tersebut tidak jadi ada di dalam KUHP yang nanti disahkan ya. Niatnya barangkali baik dan bisa dipahami dari tadi penjelasannya, tetapi memang bahayanya terhadap demokrasi terlalu besar. Pemerintah itu memang harus menjadi pihak yang bisa dihina, harus bersedia dihina karena ya dia memang harus seperti tadi dikatakan dia melayani masyarakat. Kalau dia bekerjanya nggak beres, dia bisa dibilang moron atau idiot atau goblok atau apapun atau seperti dulu Bu Mega pernah dibilang mirip Sumanto kan pernah tuh dulu kasusnya ya Jokowi saja persis seperti Anda bilang kan mengatakan saya nggak ada masalah loh sama pasal ini karena memang kita ingat misalnya ingat nggak majalah Tempo pernah buat sebuah karikatur cover di mana dia digambarkan sebagai berhidung panjang seperti Pinocchio. Dia tidak melakukan apa-apa karena saya pikir itu mencerminkan kenegarawanan dia. Nah dalam hal ini kita memang harus terima kenyataan bahwa pemerintah adalah bukan sesuatu yang terlalu sakral untuk tidak diganggu, tidak dikritik, tidak dikecam, tidak dihina. Mereka harus mau dihina. Anggota DPR harus mau dihina. Sebentar ya. Mungkin dikritik Bang, bukan dihina gitu. Enggak, kalau saya bahkan sampai tahap dihina pun itu boleh. Sebagai bentuk pelayanan. Yang tidak boleh adalah difitnah. Kalau saya mengatakan Bung Arteria korup, Anda boleh menuntut saya. Apalagi di depan televisi seperti ini. Jadi defame atau pencemaran nama baik itu boleh. Tapi kalau cuma dihina, ya hina itu kan bisa bergerak dari kata-kata kotor, alat kelamin dan seterusnya, sampai sekedar bilang bodoh. Kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak pantas jadi presiden lagi atau jadi menteri atau apapun. Nggak masalah itu Bang ya? Nggak masalah mestinya. Saya khawatirnya begini Bung Arteria, begitu itu dilarang, kita betul-betul akan bungkam. Tadi teman-teman nanya, Bang Ade gimana? Ya udah saya diem aja, saya akan ngomong yang baik-baik aja. Saya akan puji-puji aja pemerintah yang manapun, DPR yang manapun, saya akan bilang oke, bagus kok kerjanya. Nanti Cokro TV nggak seru lagi Bang. Siap, tutup. Nah dengan gini kita berharap bahwa, saya kembalikan dulu deh ke Universal Declaration of Human Rights, itu jelas kok. Kebebasan berekspresi itu bebas, kekecualian terhadap kebebasan berekspresi itu hanya ada 4. Pertama adalah kalau itu sampai melanggar hak asasi orang lain, dalam hal ini fitnah. Kedua adalah kalau ini sampai mengganggu ketertiban umum. Ketiga adalah kalau dia sampai membahayakan general welfare, dan satu lagi kalau melanggar moral. Jadi kalau memang KUHP ini mau turun tangan, yang harus diatur tuh public ordernya. Jadi yang harus dicegah jangan sampai terjadi kerusuhannya. Orang yang menginisiasikan kerusuhan itu harus dihukum. Bahkan saya menganggap kalau perlu berat kan. Tapi kalau hanya ada orang, saya misalnya mengkritik taruhlah sebuah kementerian, saya bilang nggak becus atau amatiran atau buruk, kemudian terjadi kemarahan, terjadi perkelahian misalnya. Dan kemudian gara-gara itu dikatakan sudah terjadi kerusuhan atau apa tadi? Huru-hara. Keonaran. Terus yang jadi salah bukan orang yang onar ini, tapi yang memulai, artinya sayanya misalnya. Karena itu saya berharap sekali buat teman-teman yang sedang menggarap KUHP ini, buat pasal ini jangan kembalikan kita ke masa lalu. Pasal-pasal tersebut sudah dicabut kok oleh Mahkamah. Secara jelas Bang Ade poin mana yang harusnya tidak usah dipersoalkan lagi dan tidak digunakan? Penghinaan. Oke. Pasal Pelarangan terhadap penghinaan itu menurut saya tidak perlu ada dalam KUHP. Iya. Supaya kita demokrasinya jangan sampai kerja keras Anda itu justru yang dicatat adalah gara-gara KUHP yang dibikin oleh Bung Arteria dan kawan-kawan, kita mengalami setback secara demokrasi.
Saya cuman berharap begitu. Itu saja Ya. barangkali. Saya ingin menanggapi dari Pak Wamen, silahkan komentar ya Pak Wamen. Ya, makasih. Sekaligus saya meluruskan banyak pernyataan Ferry yang keliru itu ya. Yang pertama saya berangkat dari filosofis hukum pidana. Filosofis hukum pidana itu adalah melindungi kepentingan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Arteria, kepentingan yang dilindungi itu adalah kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan individu. Maka pertanyaan lebih lanjut, yang dilindungi dari kepentingan masyarakat, negara, dan individu itu apa saja? Antara lain itu adalah dignity. Itu sebabnya ada pasal-pasal mengenai penghinaan. Bang Ade Armando, saya koreksi Bang, penghinaan itu ada 4 jenis. Saya kalau orang pidana dengar Bang Armando ngomong, saya jadi ketawa juga. Apa 4 jenis penghinaan itu? Satu adalah smart. Smart itu menista. Yang kedua adalah laster. Laster itu fitnah. Jadi lucu juga nih. Tidak setuju penghinaan, tapi setuju fitnah diatur. Padahal fitnah itu adalah bagian dari penghinaan. Yang ketiga yang disebut dengan istilah eenvoudige belediging atau penghinaan ringan. Kemudian ada yang disebut dengan istilah lasterlijke verdachtmaking, menuduh secara memfitnah. Lalu ada lasterlijke aanklacht, melapor secara memfitnah. Jadi sebetulnya banyak pasal mengenai penghinaan itu adalah isinya fitnah. Jadi kontradiktif pernyataan Mas Armando, setuju fitnah tapi tidak setuju penghinaan. Dalam pidana itu yang namanya fitnah itu adalah bagian dari penghinaan, malah bagian inti dari penghinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, isi KUHP di seluruh dunia itu sama, kecuali terhadap 3 isu. Yang pertama adalah delik politik. Yang kedua adalah soal kejahatan terhadap kesusilaan. Anda buka KUHP Cina, tidak ada satu bab pun tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dan yang ketiga adalah penghinaan. Apa yang ingin saya katakan? Ketika berbicara mengenai penghinaan, jangan bicara negara A, B, C, D, E, F, tidak berbeda. Penghinaan bagi kita masyarakat timur itu adalah malah in se. Itu adalah rechtsdelicten. Berbeda dengan Amerika yang menganggap itu sebagai wetdelicten, yang menganggap itu sebagai malah prohibita. Jadi jangan bandingkan, ini kita sedang menyusun KUHP Indonesia, bukan KUHP Amerika dan segala macam itu. Bang Ade ingin menanggapi Pak Wamen, mohon izin. Ya, silakan. Silakan Bang Ade. Ya, kalau begitu gampang Pak Wamen. Disebut saja yang dilarang itu fitnah. Penghinaan harus dibedakan dari fitnah. Walaupun dalam definisi Anda, dalam fitnah, dalam hina itu ada fitnah. Tapi kenapa nggak dibuat precise saja? Agar tidak abu-abu artinya. Berbeda, karena di dalam penghinaan juga ada penistaan. Makanya menggunakan istilah belediging. Belediging yang tadi disinggung oleh Mas Boni dalam bahasa Jerman, beledigung artinya adalah penghinaan. Itu bukan definisi saya, itu adalah definisi doktriner. Yang berikut saya mau katakan ya, tidak benar pasal 207 itu dicabut oleh MK. MK itu mengatakan pasal 207 itu tetap berlaku tetapi dirubah menjadi delik aduan. Itu mengapa kalau dibaca betul di dalam konteks pasal 353 RUU KUHP dikatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Baca baik-baik putusan Mahkamah Konstitusi. Yang berikut kalau dibilang pasal 2 sebentar. Saya belum selesai. Ketika dibicarakan soal pasal 218 penghinaan terhadap presiden, ingat waktu itu yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah bentuknya laporan, bukan delik aduan. Mengapa kita tetap mempertahankan pasal itu? Ada raison d'être-nya. Raison d'être yang pertama, kira-kira masuk di akal sehat tidak ya bahwa dalam KUHP semua negara ada mengatur pasal kejahatan terhadap martabat kepala negara asing. Kok kepala negara kita sendiri tidak dilindungi martabatnya? Oke, poinnya di situ Pak Wamen ya. Ya, ini sekaligus saya mau meluruskan yang dikatakan oleh Ferry tadi. Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden itu bukan hadsai artikelen. Hadsai artikelen itu diatur dalam pasal 154 sampai 160 KUHP. Baik, di bawah bab yang berjudul kejahatan terhadap ketertiban umum. Ya. Baik. Yang berikut ingin saya katakan bahwa silakan. Ya, pertama tadi katanya banyak, saya pikir tidak banyak juga yang dijelaskan oleh Pak Wamen. Soal dignity itu Pak Wamen, karena konsep sistem pemerintahan kita berbeda, maka kecenderungan kita akan lebih condong untuk soal-soal pemerintahan kepada perspektif sistem presidensial. Di dalam sistem presidensial biasa aja presiden itu dihina.
Oke. Kemarin ketika George Bush buat kebijakan ke Irak, disebut oleh satu band besar Green Day sebagai Ya. American Idiot di depan publik itu Ya, disampaikan. betul, Langsung betul, dijawab Fer. Pak Wamen. Tunggu, sabar dulu Pak Wamen. Sabar dulu. Makanya Saya tadi jelaskan katakan, dulu. Saya jelaskan dulu. Saya katakan Nah, tadi pasal-pasal penghinaan- yang disampaikan Pak Wamen itu cenderung hidup di Eropa yang menganut konsep sistem parlementer dengan kerajaan di dalamnya. Pak Wamen, Di silakan. Eropa sudah dihilangkan, minimal ada pasalnya tidak dipakai. Baik, Bang Di Ferry. Polandia Oh, saja, tidak. di Polandia Mas, ada Mas, kasus Mas, satu Fer. yang mengatakan bahwa pejabatnya Saya moron sampaikan, itu Anda dipenjara. catat ya. Tahan di situ Mas Ferry. terima kasih. Dilihat pasal-pasalnya tuh ya. Misalnya penghinaan terhadap penguasa umum itu ada, di Italia ada, di Turki ada, di Belanda ada, di Denmark ada. Jadi Baik. banyak sekali itu masih ada. Pak Tetapi Wamen, di sisi lain tolong juga yang didengarkan. mau saya katakan, Pak Wamen, tolong yang saya didengarkan. mau katakan, soal Penjelasan penghinaan itu mengenai jangan pasal-pasal dibandingkan dengan negara dignity lain. itu Tidak, atau penghinaan itu insulting lain. the leaders itu di Eropa itu masih ada pasalnya di ketentuan KUHP-nya, tapi tidak dipakai kecuali di Polandia. Di Polandia itu diterapkan pasalnya hidup dan digunakan untuk kasus Iya, betul. pernyataan seseorang warga negara terhadap pimpinannya yang dikatakan moron, bodoh, dungu begitu. Itu dipakai. Tetapi oleh negara-negara Eropa lain itu walaupun ada tidak digunakan di dalam peradilan. Baik, Bang Indonesia yang dihidupkan di Cukup era sampai Profesor Ferry, Edi. Bang Pak Ferry, Wamen, Pak kami Wamen. mohon dulu. Ini ada yang butuh juga untuk didengarkan. Bang Terry, kita Iklannya harus jeda mulai terlebih waktu dahulu. saat lagi. Kami harus jeda saat lagi untuk Anda pemirsa.